Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi, secara definisi, manajemen jaringan komputer itu juga salah satunya adalah untuk membantu kita melakukan yang namanya statistik. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, statistik itu adalah bagian penting dari yang namanya manajemen jaringan komputer, karena memungkinkan kita untuk mengetahui sudah sampai sejauh apa kemudian utilisasi dari network yang kemudian kita punya. Jadi ada dua konsep yang pakai di sini. Yang pertama adalah statistik, yang kedua adalah accounting ataupun kemudian metering. Statistik itu nanti akan memunculkan semisal konsep yang kita sebut dengan nama trend, ya. Jadi saya tahu kapan, bagaimana atau perilaku behavior dari infrastruktur itu seperti apa. Sambil contoh misal seperti ini. Ini adalah yang normal, lazim, yang namanya traffic internet dalam sebuah apa namanya organisasi gitu ya. Jadi kalau pagi hari itu nanti kemudian akan naik, nanti akan turun sedikit pada saat lunch, kemudian akan turun lagi seperti ini atau kemudian turun drastis ya. Kalau misal di Indonesia gitu ya secara umum ya, karena kalau seperti di Universitas Islam Indonesia, ini kalau hari Jumat pasti trafficnya seperti ini. Ya, kenapa? Ya, karena pada jam segini ada terjadi Jumatan gitu ya. Karena adanya Jumatan, maka kemudian traffic akan kemudian turun drastis gitu ya. Nah, statistik ini menjadi penting untuk memahami, nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan yang mendatang, konsep yang kita sebut dengan nama baseline. Jadi ini semua akan menjadi semacam baseline, ya, alat ukur mendasar, sehingga kalau kemudian ada abnormal behavior itu kita tahu. Contoh misal behaviornya instead of sinusoida seperti itu, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, berarti ini ada something wrong. Apa yang terjadi dengan infrastruktur saya? Kenapa kemudian instead of dia naik turun, dia kemudian malah flat, lurus? Pasti ada masalah yang kemudian terjadi di sana. Yang berikutnya adalah untuk kepentingan accounting atau kemudian metering gitu ya. Kalau kita semua mungkin mengenal konsep, pernah dengar kata-kata semisal ini FUP, Fair Usage Policy gitu ya. Jadi di Indonesia itu kan operator telco suka misleading tuh kalau ngiklan gitu ya. Ya saya sebut saja misleading gitu ya, karena mereka nyebut unlimited tapi ternyata ada FUP-nya. Jadi unlimited kok pakai FUP itu berarti enggak unlimited. Walaupun kemudian mereka bilang unlimited nanti setelah sekian gigabyte akan diturunkan kecepatannya, kan tetap masih bisa akses jadinya unlimited. Ya a bit misleading, artinya kalau orang dengar unlimited itu kan ya berarti internet ya as unlimited gitu ya, tanpa kemudian ada pembatasan sama sekali gitu ya. Dulu waktu saya tinggal di Australia, ada beberapa telco operator melakukan kampanye yang mirip seperti telco-telco di Indonesia gitu ya. Mereka bilang unlimited, akhirnya kemudian dituntut oleh masyarakat gitu ya, semacam YLKI di sana. Akhirnya kemudian mereka nggak boleh lagi mengiklankan unlimited kalau memang nggak unlimited gitu ya. Jadi iklannya harus kuota 10 giga, 100 giga, 200 giga, 500 giga. Jadi intinya nggak boleh unlimitednya. Balik lagi konsep ya, seperti FUP tadi. Very set policy. Dari mana kemudian kita bisa mengetahui seseorang itu telah mengakses resources kita sebesar 1 giga, 2 giga, 3 giga. Nah, ini salah satunya adalah yang kita lakukan dengan yang namanya accounting. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita punya pengelolaan network, pengelolaan infrastruktur. Tanpa adanya pengelolaan network, tanpa adanya pengelolaan infrastruktur akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk melihat sejauh mana kemudian traffic-traffic ini sudah lewat. Berikutnya, network management itu juga kita pakai untuk kepentingan yang kita sebut dengan nama fault management. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita itu menyelesaikan sebuah masalah. Artinya ini, yang namanya network, yang namanya infrastruktur, yang namanya teknologi informasi itu tidak ada jaminan dia itu bisa up 24 jam, 7 hari, 365 hari. Nggak ada jaminan. Ya. Bahkan yang namanya internet itu sendiri, internet yang namanya internet working atau internet itu dibangun dengan konsep yang disebut dengan nama unreliability, ketidakhandalan. Jadi internet itu kan dibikin oleh DARPA gitu ya, Defense Advanced Research Project Agency gitu ya, punyanya Department of Defense United States of America gitu ya, di akhir tahun 60 ketika mereka sedang perang dingin dengan Uni Soviet. Ya, Uni Soviet itu dulu adalah negara kesatuan yang isinya ada Rusia, ada Kazakhstan, ada Uzbekistan, ada dan semua negara-negara yang Chechnya dan lain sebagainya yang kemudian tahun 80-an akhir itu 90-an kemudian mereka pecah menjadi akhirnya sekarang kita kenal dengan nama Rusia. Tapi intinya waktu itu adalah mereka punya perang dingin dengan Uni Soviet, nah, sehingga kemudian Amerika butuh berpikir seandainya mereka kemudian kena serangan nuklir, gitu ya,
bagaimana cara saya mempertahankan internet ini? Maka internet sekali lagi dibangun atas asumsi unreliable connectivity. Ya, nanti kita akan kenal beberapa protokol seperti TCP ataupun UDP gitu ya, Transmission Control Protocol, User Datagram Protocol yang memang dibangun dengan asumsi unreliable connectivity, sehingga kemudian kenapa akhirnya harus ada mekanisme handshaking, harus ada mekanisme meyakinkan bahwasanya paket sudah sampai. Itu karena internet itu adalah basisnya adalah unreliable. Nah, karena dia basisnya unreliable, maka kita juga bisa memahami bahwasanya internet itu walaupun kita sudah jaga sedemikian rupa, pasti ada suatu waktu, ada suatu ketika internet itu mengalami masalah. Akses mengalami masalah, website itu mengalami down, akses internet mengalami problem, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sifatnya expected. Ya, jadi memang makanya yang namanya SLA tadi, ya tadi kita sudah membahas yang namanya SLA, itu nggak ada yang namanya SLA kok semisal 100%. Is there any SLA 100%? Saya jamin nggak ada. Kenapa? Tetap harus ngasih ruang, tetap harus ngasih kesempatan. Infrastruktur itu untuk reboot misal. Jadi di mana-mana problem IT itu salah satu solusi paling handal itu adalah dengan cara mereboot sistem, ya. Jadi ada joke 4 orang engineer dalam sebuah mobil gitu ya. Isinya ada engineer elektro, ada engineer kimia, ada engineer mesin, dan ada kemudian engineer informatika atau computer science. Nah, ketika mobil itu mogok, engineer itu bilang ini mungkin ada permasalahan di kelistrikannya. Coba kita bongkar, dia buka kap mobilnya, kabelnya dicek dan sebagainya. Ceret, dia coba starter gagal. Kemudian berikutnya engineer dari kimia mengatakan ini pasti tadi masalah, ini kan mobilnya ini nggak boleh diisi premium. Kenapa tadi kita isi premium? Ini harusnya diisinya Pertamax Super semisal. Nah, setelah dikuras, diisi Pertamax Super, ternyata mobilnya tetap mogok, tetap kemudian macet. Kemudian engineer mesin kemudian mengatakan pasti ada masalah dengan transmisinya. Coba kita cek deh clutch-nya seperti apa, couplingnya bagaimana, dan sebagainya. Dia bongkar, kapnya dibuka, dia beresin, starter, mobilnya tetap mogok. Nah, engineer IT bilang bagaimana? Coba kita semua keluar dari mobil ini, ya, kemudian kita masuk lagi, kemudian kita starter mobilnya. Ternyata mobilnya nyala. Kadang IT itu kan kayak gitu. Jadi ketika ditanya tadi masalahnya apa, saya juga nggak tahu Pak. Gitu ya. Yang saya lakukan, saya cuma melakukan restarting machines, maka kemudian mobilnya jalan lagi. Ya, saya tinggal reboot komputer saya, kemudian jalan lagi. Nah, jadi sekali lagi kita itu memberi ruang untuk kemudian adanya maintenance, memberikan ruang ketika ada problem, memberikan ruang ketika kemudian ada masalah-masalah di infrastruktur kita. Nah, di sini kemudian misal ada serangan dari hacker, ada kemudian physical dari kelistrikan yang kemudian bermasalah atau apapun yang terjadi. Nah, di sini kita ada fault detection yang kita lakukan, ada troubleshooting, ada tracking, ada ticketing system, ada kemudian help desk. Ini semua bagian dari proses untuk kemudian meningkatkan reliabilitas kehandalan dari sistem kita. Nah, yang ketiga, network management itu adalah kaitannya dengan bagaimana kita mengawal adanya proses perubahan, ya, mengawal perubahan proses bisnis yang kemudian direfleksikan di infrastruktur kita, perubahan proses bisnis yang kemudian direfleksikan di teknologi informasi kita, itu semua butuh dikawal, ya. Jadi change, perubahan itu butuh dikawal, tidak kemudian serta-merta orang itu langsung akan langsung melakukan adaptasi atau melakukan adopsi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Nah, change management dan configuration monitoring ini menjaga, melihat bagaimana ketika ada perubahan proses bisnis, ketika ada kemudian adjustment, itu bisa tetap terjaga dengan baik. Ya. Nah, network management itu dibutuhkan untuk apa sih? Nah, ini pertanyaan why berikutnya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas definisinya, sekarang kita membahas tentang why-nya. Kenapa kita padanya butuh network management? Satu, semisal supaya saya tahu kapan saya butuh upgrade. Upgrade apa? Macam-macam. Semisal gini, server saya sudah butuh di-upgrade sekarang. Bandwidth saya sudah nggak cukup lagi. Traffic saya ternyata lebih banyak lari ke sini. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga ini membantu bagi manajemen untuk semisal memilih ISP-nya. Ini traffic saya kenapa ke Indonesia semua gitu ya, nggak banyak yang lari ke luar negeri. Kalau gitu saya putuskan, saya langganan domestik saja deh, langganan saya ke luar negerinya saya cukupkan sedikit saja. Kenapa? Karena akses internet saya sebagian besar ke domestik. Akses ke domestik itu jauh lebih murah daripada akses internasional. Ketika saya belanja traffic internasional terlalu besar, yang terjadi saya melakukan pemborosan. Misal seperti itu. Ya, atau misal kalau kita berbicara infrastruktur server saya ini sudah berusia 9 tahun, harusnya sudah mulai diganti gitu ya. Kalau kita bicara dalam pengolahan server itu misal di data center ya 5 sampai dengan 7 tahun gitu ya.
Suatu ketika ada sebuah kasus gitu ya di salah satu satelit Indonesia gitu ya, yang saat itu tiba-tiba ATM se-Indonesia mati gitu ya. Usut penyusut ternyata salah satunya adalah karena satelitnya itu out of reach, nggak bisa di reach lagi, nggak bisa dijangkau lagi oleh operator telco di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa satelit ini bisa tidak terjangkau lagi? Ternyata usut penyusut satelitnya ini salah satunya faktornya adalah karena dia sudah terlalu tua. Konon ceritanya satelit ini sebenarnya masih bisa diharapkan untuk hidup sekian tahun lagi gitu ya. Kalau nggak salah umurnya sudah 18 tahun. Ya, sudah 18 tahun terus tiba-tiba hilang kendali. Sementara negara-negara lain mereka ganti satelitnya berapa? 16 tahun. Jadi mereka mengganti sebelum kemudian kerusakan itu hadir. Nah, kadang kalau orang Indonesia itu kan if it ain't broken don't fix it gitu ya. Atau kalau nggak ada masalah udah nggak usah diganti-ganti gitu ya. Padahal ada fase, ada umur. Yang namanya barang-barang IT itu sebagaimana juga barang-barang lain ada punya waktu paruh gitu ya. Saya misal punya wireless router di rumah gitu ya. Yang seharga 300 ribuan, 200 ribuan itu gitu ya. Saya punya ekspektasi wireless router saya ini kalau sudah setahun itu biasanya akan bermasalah. Pengalaman sih begitu gitu ya. Kalau dipakai buat streaming Netflix, pakai buat streaming gini-gini, trafficnya sangat besar itu ya. Lama kelamaan kemudian dia mengalami masalah. Ketika dicek sinyalnya masih oke, ya, dapat sekian dBm masih bagus lah kira-kira. Tapi setiap kali saya kasih traffic dia kemudian kolaps, dia kolaps, dia kolaps gitu ya. Ya, pengalaman saya dengan infrastruktur rumahan ya kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang bayangin ketika kemudian infrastruktur rumahan ini saya taruh di perkantoran. Saya beli router seharga 200 ribu rupiah, saya taruh di perkantoran yang isinya ada 50 orang, 100 orang, mengakses wifi pada saat yang bersamaan. Kemungkinan dia mengalami masalah itu akan jadi jauh lebih cepat. Jadi ini kita tuh butuh untuk memahami kapan kita tuh upgrade itu ya. Jangan sampai kemudian infrastruktur kita itu sudah butuh high density, jumlah usernya banyak, traffic internetnya gede. Yang kemudian kita lakukan, kita kasih akses point harga 200 ribu gitu ya. Itu ibaratnya semisal saya sedang menuju ke arah puncak gunung gitu ya, saya dikasih opsi gitu ya. Silahkan mau naik becak boleh, mau naik Ferrari boleh gitu ya, mau naik motor juga boleh gitu ya. Beberapa orang kemudian cuma mengecek aspek murahnya saja, udahlah murah naik becak aja gitu ya, nggak sampai-sampai gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ketika nggak sampai-sampai gunung, user itu sudah mengalami frustrasi gitu ya. Jadi akses internet downloadnya ini terputus-putus, dikit-dikit disconnect, harus reconnect lagi, disconnect, reconnect lagi. That's a problem. Maka disinilah peran manajemen jaringan itu untuk melihat, memahami apakah peralatan saya ini sudah cukup sebenarnya. Apakah peralatan saya ini sudah mampu sebenarnya untuk mendeliver kebutuhan-kebutuhan saya. Manajemen jaringan itu juga memungkinkan kita untuk melakukan auditing, ya, keep tracing gitu ya, ketika terjadi ada perubahan. Jadi ketika kita berbicara manajemen ini, ada pencatatan rekor. Jadi rekor ini itu mencatat semua perubahan-perubahan. Rekor ini mencatat seluruh aktivitas-aktivitas yang ada. In case ada apa-apa, semisal terjadi abuse, ya, terjadi abuse itu kita bisa tracing back. Jadi semisal kalau organisasi saya Universitas Islam Indonesia itu kadang beberapa kali kita dapat surat cinta. Mungkin ada usermu ada yang melakukan pelanggaran copyright atau kita dapat yang lain usermu melakukan abuse terhadap network kita dan lain sebagainya. Nah, kita butuh cari tahu kapan kejadiannya, kira-kira siapa pelakunya. Tanpa pencatatan yang baik akan sangat sulit bagi kita untuk tracing, ya. Siapa melakukan apa, jam berapa dan lain sebagainya. Maka pencatatan ini membantu kita misal pada saat kita mau melakukan apa? Abuse resolving, ya. Jadi ketika kita dapat email yang kita apa namanya mohon tolong perhatikan agar infrastrukturmu tidak terblokir, agar infrastrukturmu tidak masuk blacklist, perhatikan baik-baik, tolong jangan sampai kejadian lagi. Semisal seperti itu. Pencatatan juga memungkinkan, auditing juga memungkinkan kita untuk ya istilahnya tuh being objektif ya. Jadi sekali lagi audit ini itu untuk membangun yang namanya objektivitas. Jadi kita tidak menentukan pengambilan keputusan dalam masalah pengelolaan infrastruktur ini berdasarkan like and dislike terhadap seseorang, sesuatu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, network management itu adalah kita pergunakan untuk mencatat histori. Ya, jadi histori ini kita bisa manfaatkan ticketing system untuk melihat kejadian-kejadian. Termasuk badannya saya bisa mendefend atau memverifikasi ketika kemudian ada sesuatu yang terjadi. Ya, jadi histori ini penting. Histori ini penting. Tadi kita sudah sebutkan diantaranya untuk kepentingan audit itu adalah tracing. Histori ini kita juga tahu kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi
Kalau yang saya lakukan di organisasi saya biasanya minta summary. Jadi dari ticketing system ini, saya selalu minta summary. Ya, setiap bulan itu kejadian-kejadian apa yang populer. Ya, kejadian-kejadian apa yang populer gitu ya. Katakanlah misal karena COVID-19 gitu ya, sehingga semua harus work from home, maka saya bisa melihat request ke IT support itu mayoritas ke apa? Misal mayoritas adalah bagaimana cara saya melakukan video conferencing, bagaimana saya melakukan streaming, bagaimana saya melakukan ini itu dan sebagainya. Beberapa bulan sebelumnya masalahnya mungkin beda. Masalah sebelumnya adalah akses user account dan sebagainya. Atau beberapa waktu sebelumnya. Nah, kita bisa kemudian katakanlah bikin cross referencing. Jadi ini ada sebuah timeline, ya. Katakanlah saya tulis Januari, kemudian ini Desember, maka kemudian saya lihat di bulan-bulan ini what kind of problem that some people have gitu ya. Sehingga saya bisa mengantisipasi. Semisal kalau di lingkungan universitas yang namanya tahun ajaran baru itu berkisar katakanlah ini di bulan Agustus atau September. Ya, ini adalah tahun ajaran baru. Maka pada saat saya melihat ini, biasanya problem yang paling banyak terjadi di sini adalah bab masalah user ID, how to use the resources dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti kita campaign sebesar-besarnya ke mahasiswa baru, gini loh cara memanfaatkan infrastruktur kita seperti ini, seperti ini, seperti ini dan lain sebagainya. Di bulan yang lain, misal akses kemana? Akses misal di sini adalah untuk e-learning. Wah, ini biasanya terjadi pada saat awal-awal perkuliahan atau kemudian akhir-akhir perkuliahan. Jadi why network management keep historis misal dari ticketing system itu membantu kita menganalisis sehingga kita bisa mempersiapkan sebelum kemudian kejadian beneran terjadi. Ya. Network management itu juga kita butuhkan untuk accounting. Tadi kita sudah cek ya, sudah bahas, diskusikan. Ada track usage dari resourcesnya, bagaimana kita melakukan billing kepada customer kita jika mereka memang butuh kita billing dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, satu sebelum terakhir ini, kenapa kita butuh network management? Kita jadi tahu kalau kita tuh punya masalah. Jangan sampai user kita tuh lapor ke kita terlebih dahulu. Kamu punya masalah seperti ini loh. Jangan sampai user kita tuh tahu lebih dahulu daripada kita. Jadi kita itu sudah tahu, ya kalau orang Jawa bilang tuh ngerti saat durunge winarah gitu ya. Jadi ketika usernya tuh mau komplain tuh, iya kita sudah aware kalau kita punya masalah. That will make us look good gitu. Itu akan menyebabkan kita selaku pengelola organisasi itu jadi terlihat lebih cakep, lebih wow. Oh ya, memang masalahnya sudah ketahuan gitu ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita lakukan monitoring secara intens, setidaknya kita akan dapat notifikasi. Nah, dari ini semua nanti akan kita buat dalam bentuk tren ya. Bagaimana kita bisa mengakses yang namanya apa namanya? Informasi itu akan dipakai across the whole network ya. Bisa kita jadikan sebagai tadi yang saya sebut baselining, capacity planning, attack detections, kemudian recovery dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita itu melakukan monitoring itu untuk mengetahui tentang salah satunya di antaranya itu adalah tren ya dengan melakukan proses monitoring. Pengelolaan ini memungkinkan kita untuk membuat yang namanya baselining. Jadi saya tahu infrastruktur saya itu kayak gimana, kapasitasnya seberapa besar itu ya. Sehingga prinsip dari pengelolaan network itu adalah mengelola ekspektasi. Saya ekspektasikan infrastruktur saya itu seperti ini, sejauh ini maksimum. Ya jangan kemudian menuntut sesuatu yang di luar kapasitas ini. Termasuk pada akhirnya saya bisa bilang semisal ke bagian manajemen yang lain yang punya uang katakanlah. Bapak itu hanya ngasih saya resources uang, modal, kapital sebesar sekian. Ya jangan minta saya untuk bisa, jadi misal saya dikasih modal kapital untuk mampu beli maksimum motor seharga 20 juta atau motor 30 juta. Tapi kita diminta ngebut seperti sekelas Ferrari. Gimana sih kan kemarin sudah saya kasih modal untuk beli motor seharga 30 juta. Kenapa nggak bisa ngebut dengan kecepatan 250 km per jam? Maka kita bisa bilang, Bapak itu ngasih modal untuk beli motor, maksimum kecepatannya 125 km per jam. Kenapa saya dipaksa untuk lari 250 km per jam? Jadi ini proses capacity planning, baselining, attack detections, recovery, dan sebagainya itu menjadi konsep yang penting. Jadi kita jadi punya data, bagaimana pada akhirnya saya harus mengelola infrastruktur network ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.